Kadang banyak banget orang yang bilang tuh enak banget ya jadi kamu. Hidupnya bahagia terus, kayak gak punya beban. Dan juga enak banget ya jadi kamu. Kayaknya tuh gak banyak hal-hal yang kamu pikirkan. Gak seperti aku. Banyak hal-hal yang aku pikirkan. Bahkan setiap hari selalu berperang dengan isi kepala sendiri. Bahkan kamu yang selalu aja terlihat bahagia-bahagia aja. Padahal mereka gak tahu di balik cerianya seseorang itu ada banyak hal yang emang gak bisa diungkapin. Karena tidak semua manusia punya tempat pulang. Tidak semua manusia bisa menceritakan apa-apa yang terjadi sama dirinya. Walaupun begitu, di balik keceriaannya, dia banyak menyimpan sesuatu hal yang orang lain gak tahu. Bahkan untuk sekedar bercerita aja dengan orang lain, itu rasanya susah banget. Mungkin karena udah terbiasa semua dihadapi seorang diri. Mungkin juga karena udah terbiasa karena hal-hal apapun tuh ia pendam seorang diri. Jadi ia merasa bukan berarti ia selalu bahagia dengan keadaannya. Justru ia adalah seseorang yang banyak menyimpan luka di balik senyuman dan ketawanya. Karena balik lagi, ada seseorang yang dimana dia punya tempat pulang terbaik. Ia bisa berkeluh kesah, ia bisa menceritakan apapun. Tapi harus ingat satu hal, bahwa tidak semua manusia itu punya tempat pulang. Dan lagi harus berjuang dan bertahan seorang diri. Hai semuanya, aku senang banget bisa nemenin waktu malam kalian hari ini. Sebelumnya, gimana kabarnya? Are you okay? Kadang suka ada aja gitu yang komentar, Kak April kok tumben gak nanyain kabar? Padahal aku selalu nanyain. Kalau sekarang keadaan kamu bagaimana? Apa yang saat ini kamu rasakan? Dan apakah hari ini menjadi hari yang baik buat kamu? Atau justru kehidupan yang saat ini kamu jalani sedang berat-beratnya, sedang diuji? Apa yang saat ini kamu rasakan? Pasti gak mungkin kan kamu merasakan sesuatu hal yang dimana kamu gak tahu ya sebenarnya apa yang sedang kamu rasakan. Ya walaupun aku gak ada buat kamu, walaupun aku cuma bisa nemenin waktu kamu tuh di setiap podcast aku bawakan, tapi entah kenapa aku kayak punya feeling gitu loh sama kalian. Entahlah, kayak aku ngerasa bahwa di setiap podcast aku bawakan tuh kadang ya temanya tuh emang lagi related banget sama apa yang kalian rasakan. Dan mungkin saat ini kehidupan kamu tuh sedang berat banget. Rasanya pasti capek banget ya. Capek banget ya jadi kamu. Terlebih ketika kamu harus berjuang sendiri, kamu harus melawan semuanya sendiri. Bahkan ya kamu yang seolah-olah kamu bisa melakukan semuanya seorang diri. Padahal aku tahu, sebenarnya kamu tuh butuh tempat pulang. Padahal aku tahu, kalau kamu tuh seseorang yang dimana ya, kamu memang terlihat tegar di luar. Tapi ketika sedang sendiri, seolah-olah ketegaran kamu itu tuh gak ada. Ketika sedang sendiri, kamu pasti banyak sekali memikirkan hal-hal yang terjadi sama diri kamu. Rasanya capek banget ya. Rasanya berat banget ya. Apa yang kamu rasain saat ini? Kalau emang hari ini lagi sedih, hari ini lagi capek banget, atau awal tahun kamu tuh
udah dikasih ujian yang begitu berat. Dan kamu ngerasa bahwa kenapa Tuhan memberikan kamu ujian secara terus-menerus. Pasti rasanya capek banget. Bukan berarti kamu lemah kok. Dengan kamu terus-menerus bilang kalau kamu tuh capek. Enggak. Kamu tahu enggak? Setiap manusia itu punya kekuatannya tersendiri. Dan kalaupun ia lagi ngerasa capek banget dan gak kuat, it's okay. Gak perlu malu mengakui bahwa diri kamu tuh sedang tidak kuat. Ingat gak? Kamu tuh selama ini udah berjuang. Kamu udah bertahan. Kamu udah ngerasain banyak hal-hal yang dimana itu udah berhasil kamu lewati dengan baik. Ya walaupun emang semua tuh harus dilalui dengan banyak air mata, banyak rasa capek, tapi dibalik itu semua, so lihat diri kamu saat ini. Kamu berhasilkah melatih semua itu? Walaupun banyak sekali air mata, banyak sekali rasa capek yang selalu saja menghampiri. Dan kamu gak perlu dengerin omongan orang lain dengan bilang kalau hidup kamu tuh bahagia terus. Kalau hidup kamu tuh seolah-olah kayak ya udah, hidup kamu tuh gak pernah ngerasain kecewa, sakit, ataupun sebagainya. Tidak seperti mereka di luar sana. Kamu gak perlu dengerin persepsi orang lain mau bicara apa tentang kamu. Biarin aja. Mungkin bagi mereka-mereka di luar sana itu, mungkin mereka punya tempat pulang. Dan mungkin mereka bisa mengungkapkan ataupun menceritakan apa yang sedang terjadi sama dirinya. Tapi tidak bagi aku yang selama ini merasa aku tidak punya tempat pulang. Walaupun aku tahu, ya memang sejauh apapun kita pergi, tempat pulang terbaik kita yaitu rumah kita sendiri. Tapi ketika rumah tak lagi menjadi tempat pulang terbaik, lantas aku harus pulang kemana? Lantas apa yang harus aku lakukan? Aku harus berbuat apa? Sedangkan orang-orang sekitarku aja tidak bisa menjadi tempat pulang terbaik aku. Sebenarnya, apa sih definisi rumah tuh? Sebenarnya apa sih definisi tempat pulang? Apa gitu loh? Kadang aku ngerasa bahwa, ya rumah ya tetaplah rumah. Apa istimewa dari sebuah rumah? Kenapa setiap manusia tuh membutuhkan tempat pulang? Kenapa setiap manusia tuh membutuhkan rumah? Ya karena bagi aku, rumah terbaik itu ia yang memiliki rasa aman dan nyaman di dalamnya. Dan ketika kita berada di dalamnya itu kita merasakan tenang. Kita tidak merasakan hal-hal yang berat ketika kita sedang di luar. Tapi baik lagi, tidak semua rumah itu dapat memberikan tempat nyaman terbaik. Iya enggak? Kadang aku juga bingung. Aku harus gimana ya ketika aku sedang kenapa-napa? Iya, aku tahu kok. Memang tempat pulang terbaik manusia itu tetaplah kepada penciptanya. Cuman, iya kadang kita tuh sebagai manusia juga perlu butuh seseorang yang mana dia bisa paham sama apa yang kita rasain. Tapi gak semua orang tuh benar-benar paham dan mengerti. Gak semua orang tuh bisa menjadikan dirinya tuh sebagai tempat pulang terbaik. Gak. Kadang suka ngerasa iri aja sih sama orang-orang. Kayak mereka kok punya rumah terbaiknya ya. Kayaknya enak gitu. Jadi mereka yang punya tempat pulang. Dimana kita bisa menceritakan segala hal apapun yang terjadi. Kita bisa berkeluh kesah. Kita bisa berbagi cerita. Kayaknya enak banget ya. Tapi ya itu hanya sebagian orang aja. Karena tidak semua orang tuh memiliki tempat pulang. Ada dari mereka yang dimana mereka sanggup menahan semuanya seorang diri. Memendam semuanya seorang diri. Ada mereka ini mana
ia udah terlalu nyaman dengan fasenya tersebut. Kayak ngerasa ya udah nggak punya tempat pulang, yang ada hanyalah diri sendiri. Bagaimanapun diri kita, yang akan selalu ada yaitu diri kita sendiri. Kadang kalaupun kita menjadikan orang lain sebagai tempat pulang, belum tentu ia benar-benar bisa menjadikan diri kita tuh nyaman ketika ada di dekatnya. Kamu suka ngerasa kesepian nggak? Kamu suka ngerasa bahwa ketika kamu sedang kenapa-napa, kamu nggak punya seseorang untuk sekedar mendengarkan cerita ataupun hal apa sih yang terjadi sama diri kamu hari ini? Setiap manusia pasti pernah ngerasain sepi. Ngerasain kayak, hal ini tuh lagi terjadi hal-hal yang bikin aku happy loh. Tapi aku gak punya seseorang buat diceritain itu. Kayak, semua tuh dipendam semuanya seorang diri. Bahkan ketika aku kenapa-napa sekalipun, ya aku gak punya orang itu. Ataupun aku gak punya tempat. Tempat di mana aku gak perlu takut untuk dihakimi ketika aku sedang hilang arah. Tempat yang dimana ia bisa memberikan aku jalan terbaik atas permasalahan-permasalahan yang aku hadapi. Dan ketika aku sedang kehilangan arah, dan ialah yang akan menuntunku kembali. Tapi ya, memang mencari seseorang yang bisa menjadi rumah terbaik tuh emang gak semudah itu. Ada seorang anak yang dimana ia hidupnya tuh selalu banyak beban. Ia hidupnya tuh selalu banyak rintangan dan permasalahan. Selalu banyak air mata yang tumpah. Tapi orang tuanya tuh gak tahu betapa sakitnya anaknya. Betapa banyaknya dan rumitnya yang dihadapi anaknya seorang diri. Tanpa mereka tahu sebenarnya apa sih yang terjadi sama anaknya. Ialah yang mampu bertahan seorang diri di tengah keluarganya yang dimana keluarganya tidak sedikit pun mau tahu tentang apa yang sedang ia rasakan. Ada anak yang dimana ia selalu menangis seorang diri. Ia tidak mampu membicarakan apa yang terjadi sama dirinya di hadapan keluarganya sendiri. Bukan karena anak itu gak berani ataupun gak mau. Tapi mungkin memang gak semua anak tuh benar-benar merasakan kenyamanan ketika sedang di rumah. Mungkin ada juga orang-orang tua yang dimana ia terlalu sibuk dengan kehidupannya hingga lupa memperhatikan anaknya. Dan ada juga seseorang yang dimana ia mampu ceria di hadapan semua orang. Ia mampu berbagi canda tawa. Ia mampu mendengarkan orang-orang lain dengan baik. Bahkan ketika ia berusaha untuk mendengarkan dirinya sendiri, itu susah banget. Rasanya kayak susah banget untuk menghandle dan berdamai dengan diri sendiri. Seseorang yang selalu ada buat orang lain, namun orang lain gak selalu ada buat dia. Seseorang yang selalu memberikan kebahagiaan untuk orang sekitar, padahal dirinya sendiri aja jauh dari kata bahagia. Hidupnya dipenuhi dengan luka, rasa capek, tangisan, dan lain sebagainya. Namun ia yang terus-menerus membuat orang-orang sekitarnya tuh selalu seneng saat ada di dekatnya. Ia yang selalu memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Tapi ketika untuk membahagiakan dirinya sendiri, rasanya kayak susah banget baginya. Dan juga seseorang yang dimana ia bisa menjadi rumah untuk orang lain, tapi ketika dirinya kenapa-napa, ia tidak bisa menjadikan dirinya tuh rumah untuk dirinya sendiri. Memang benar ya,
Ketika kita bisa menjadi tempat pulang untuk orang lain, tapi kita sendiri aja nggak punya tempat pulang ketika kita sedang kenapa-napa. Dan ternyata benar juga ya, seseorang yang bisa menjadi tempat pulang untuk orang lain, ia adalah mereka-mereka yang dimana ia tidak mempunyai tempat pulang itu. Justru ia yang selalu mendengarkan cerita dan keluh kesah orang lain, tapi ya ketika dirinya kenapa-napa, ia nggak ada orang lain yang mau tahu. Atau bahkan ia yang lebih memilih untuk memendam semuanya seorang diri. Saking tidak mau diketahuinya oleh orang lain. Karena ia merasa bahwa ya tidak semua orang punya tempat pulang. Dan hanya kesendirianlah yang selalu menemani di setiap harinya. Memang rasanya capek banget menahan semuanya seorang diri. Rasanya capek banget lagi dan lagi harus memendam semuanya sendiri. Pengen banget ya namanya berkeluh kesah sama orang lain, bercerita, ataupun sekedar punya tempat pulang. Itu udah lebih dari cukup. Kamu tahu nggak, yang dibutuhkan di masa proses mendewasaan itu apa? Yaitu sebuah tempat di mana kita bisa merasakan tenang ketika ada di tempat itu. Karena semakin kita dewasa tuh, banyak banget hal-hal yang akan terjadi. Banyak banget permasalahan ataupun rasa capek yang selalu aja menghampiri. Dan ketika semua itu telah datang, kita gak punya tempat untuk sekedar kita pulang sejenak, beristirahat. Dan ya lagi dan lagi hanya kesendirian lah yang menemani. Kadang pikiran udah berantakan, capek fisik, capek pikiran, capek semuanya. Ya semuanya bisa dirasakan sendiri. Dan ketika sedang capek pun, walaupun rumah itu tidak nyaman, tapi tetap aja aku harus bisa merasakan kenyamanan di dalamnya walaupun aku gak dapat. Tidak semua orang punya tempat pulang. Mungkin sebagian dari mereka tuh, mungkin mereka beruntung ya, punya tempat pulang. Tapi tidak bagi aku. Aku yang udah terbiasa menahan semuanya seorang diri. Aku yang udah terbiasa dengan kesendirian dan kesepian, yang setiap hari selalu menemani. Aku yang udah terbiasa menghandle semuanya seorang diri. Hingga tak jarang aku selalu merasa kelelahan. Dan aku selalu merasa bahwa ya udah, mungkin memang ini adalah salah satu ujian yang Tuhan berikan untukku. Karena di setiap kehidupan kita jalan itu memang semua akan ada pasang surutnya. Semua akan ada kebahagiaan, kekecewaan, semua itu adil. Dan aku selalu merasa bahwa di setiap kesendirian kesepianku, walaupun aku gak punya tempat pulang, tapi aku harus bisa menjadikan diri aku sendiri sebagai tempat pulang terbaikku. Walaupun emang aku harus berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, ya walaupun itu susah, tapi setidaknya aku udah berusaha memberikan effort untuk diriku sendiri. Dan balik lagi, memang ketika kita cukup nyaman berteman dengan kesendirian dan kesepian, ketika kita tidak mempunyai tempat pulang ataupun rumah untuk sekedar beristirahat atau untuk sekedar bercerita dan berkeluh kesah, kamu tahu nggak? Kita tuh punya tempat pulang yang paling terbaik di antaranya, yaitu penciptamu. Ialah sebaik-baiknya rumah. Dan kalaupun kamu lagi kenapa-napa, jangan suka merasa bahwa diri kamu tuh sendiri. Kadang aku tuh banyak banget nih nemuin kayak gini. Kayak, aku tuh hidupnya tuh penuh dengan kesendirian. Aku gak punya siapa-siapa. Aku ngerasa kayak hampir ingin menyerah aja. Hey, gak boleh seperti itu ya. Dan kalaupun kamu tanya, aku pernah gak ada di posisi itu? Aku pernah. Bahkan ya, kadang aku tuh suka
bercerita sedikit demi sedikit tuh tentang kehidupan aku tuh seperti apa kepada kalian. Aku pernah ada di posisi tersebut. Ketika aku sudah tidak sanggup menahan semuanya seorang diri, aku pulang ke rumah terbaikku. Aku ceritakan semua kepada penciptaku. Dan kita berhak kok nangis. Kita boleh berkeluh kesah. Ketika kita merasa bahwa kita gak punya tempat pulang, kamu gak boleh berbicara seperti itu. Ya, kamu punya penciptamu. Ialah sebaik-baiknya rumah. Dan ya walaupun emang kita butuh seseorang, tapi kalau emang seseorang itu gak ada, ya mau gimana? Dan kadang nih, aku sering banget dapat pertanyaan seperti ini. Oh kemarin, pas aku terakhir live TikTok, kadang tuh aku kalau misalnya lagi live TikTok tuh suka banyak banget yang tanya. Salah satunya tuh pertanyaan yang dimana kalian tuh bertanya soal Kak April selalu menjadi rumah untuk orang lain. Kak April selalu menampung cerita dari orang-orang lain. Kak April selalu menjadi tempat pulang untuk orang lain. Tapi ketika Kak April kenapa-napa, apa yang Kak April lakuin? Atau Kak April bisa gak menghandle diri Kak April sendiri? Itu adalah komentar yang dimana mungkin banyak banget yang ditanyakan sama kalian. Entah itu di live TikTok aku, entah itu di komentar YouTube. Iya, aku memang lebih suka mendengarkan orang lain. Aku memang selalu menjadi rumah dan tempat pulang terbaik bagi orang lain. Tapi bukan berarti aku gak bisa menghandle diri aku sendiri. Aku bisa kok. Memang semua itu butuh proses. Pelan-pelan. Mungkin emang dulu tuh aku kurang bisa ya, kayak nempatin diri aku untuk menjadi tempat paling nyaman untuk orang lain. Dan aku selalu bentrok. Aku selalu bentrok akan hal itu. Kayak, kenapa? Aku selalu ada untuk orang lain. Aku selalu bisa menghandle orang lain. Tapi kenapa untuk menghandle diri sendiri aja aku gak bisa? Dan dari situ aku belajar bahwa kita tuh harus bisa adil. Antara kita bisa menghandle orang lain, kita pun harus bisa juga menghandle diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri inilah yang menjadi posisi terpenting daripada posisi orang lain itu. Dan ketika aku sedang kenapa-napa, dan ketika ada seseorang yang ingin bercerita atau ingin sekedar berbagi keluh kesahnya, aku selalu bisa untuk menempatkan hal itu. Walaupun ketika aku sedang berada di posisi down aku, walaupun aku sedang gak mood atau gak baik, sebisa mungkin aku bisa. Bukan karena paksaan ya. Mungkin kita tuh harus bisa menghandle itu semua. Kita harus bisa adil antara diri kita dan diri orang lain. Itu poinnya. Dan aku kadang ya seneng banget sama pertanyaan-pertanyaan kalian. Aku beneran gak bisa kok untuk mendamaikan diri aku sendiri. Kita pasti punya kok kelemahannya tersendiri. Aku pernah ngerasa gagal karena aku gak bisa nempatin diri aku sebaik mungkin. Aku gak bisa kayak berdamai dengan diri aku sendiri, berdamai dengan keadaan. Aku ngerasa hampir gak bisa. Tapi di balik itu semua, aku selalu punya pikiran untuk maju. Ini mana? Bukan berarti gak bisa. Mungkin memang butuh effort lebih lagi untuk terbiasakan hal tersebut. Dan sebisa mungkin ya, emang kita harus perlu adil antara diri kita dan diri orang lain. Makasih juga untuk setiap pertanyaannya. Kadang, ya walaupun pertanyaan itu suka kelewat ya, karena saking banyak komentar yang masuk, aku seneng banget karena kalian udah ada di kehidupan aku. Dan aku cuma mau bilang, kalaupun kamu gak punya tempat pulang, kamu jangan selalu berharap bahwa orang itu bisa benar-benar menjadi tempat pulang kamu. Kita tuh gak tahu orang itu akan selalu ada buat kita tuh sampai kapan. Kalaupun emang udah waktunya pergi, ya mereka akan pergi. Dan yang tersisa hanyalah diri sendiri. Maka dari itu kenapa pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Jikalau orang-orang yang kamu anggap ia adalah rumah terbaik kamu, tempat pulang kamu, jikalau ia sudah tidak ada, mungkin kita akan sulit untuk membiasakan hal tersebut. Yang semula gak terbiasa, lama-lama kita harus membiasakan kan hal itu.
Dan dari itu, ketika kita nggak bisa mendamaikan diri kita sendiri, ya mau sampai kapan kita terus-menerus berperang dengan diri kita sendiri? Itu poinnya ya. Ya walaupun mungkin seringkali kita merasa kayak sendiri banget, gak punya tempat pulang, gak punya seseorang ataupun tempat di mana kamu merasa aman dan nyaman. So gak perlu merasa kalau kamu tuh sendiri. Tuhan tuh selalu bersamamu. Ya, gak boleh ngerasa sedih. Kurangin overthinkingnya. Walaupun kamu gak punya tempat pulang, tapi kamu bisa bertahan dan bisa membuktikan dengan kamu sendiri itu kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Itu udah lebih dari cukup. Bahkan kamu tuh hebat banget. Dikala banyak yang ujian dan rasa capek yang selalu menghampiri, kamu selalu bisa menebar kebahagiaan dan senyuman, keceriaan kamu di hadapan semua orang. Dan kamu bisa menghandle permasalahan yang terjadi dalam diri kamu sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. So itu udah buktiin kalau kamu tuh emang memiliki effort yang besar untuk diri kamu sendiri. Oke? Kurangin sedihnya ya. Harus lebih banyak bersyukur, sabar, dan nerima atas apa yang terjadi. Ya walaupun kamu sendiri gak punya tempat pulang, kamu harus buktiin kamu itu bisa. Dengan orang lain atau tanpa orang lain, kamu bisa. Jangan lupa bahagia ya. Dan aku juga mau ngingetin satu hal lagi. Support aku juga ya di Spotify supaya podcast aku yang tersedia di Spotify bisa naik juga, supaya bisa semakin berkembang. Kalian cukup search aja di pencarian di Spotify tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi. Jangan lupa follow ya, dan berikan ratingnya. Makasih karena udah selalu setia menjadi pendengar setiap podcast teman tidur. Maaf kalau misalnya kadang aku absen, gak upload. Tapi sebisa mungkin aku berusaha untuk bisa menemani waktu malam kalian. Dan semoga kalian di sana sehat-sehat semua. Bahagia selalu ya. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @aprildevi_ dan @aprildevi_nya 2. Kalian bisa berbagi cerita, oke? Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur, di episode yang lebih menarik lagi. Dan supaya dengan semakin berkembangnya podcast teman tidur bisa menjadi teman-teman terbaik kalian ketika malam hari, dan bisa menjadi teman ketika kalian sedang merasa sendiri ataupun sedang tidak baik. Dan semoga ya aku harap dalam keadaan apapun kalian bisa menghandle diri kalian sendiri. Oke? Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dah.